aku pulang udah malam banget, aku ngantuk, terus aku nyetir sendirian dan tiba-tiba aku ketiduran, terus aku nabrak, kecelakaan sampai guling. Itu kayak mukjizat tuh nggak harus yang air jadi tiba-tiba, anggur, iya ngerti nggak sih? Magic, ya. Everything itu mukjizat, jadi kayak detect-nya early, kamu masih muda udah tahu gitu. Kamu nih Gap, ada nggak titik terendah kamu yang bikin kamu kayaknya kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin dia bisa? Ada sih, ada orang jahat lah pokoknya. Ya, gue udah gitu. Terus dia mau jahatin aku sih, dia kayak lebih mau meres aku gitu. Takut banget kan, terus kayak nggak tahu kenapa kayak ya udah bilang orang tua aja. Tapi pas saat itu terjadi, aku bilang orang tua, ya takut kayak ini gue udah dibawa nih, gue udah stres banget. Aku takut orang tua tuh kayak emang lu gara-gara lu gitu loh. Aku kira papa bakal marah kan. Ternyata dia masuk kamar aku, dia bilang udah kita doa aja. Udah siap banget gimana udah kayak begini nih. Udah siap. Terus dia langsung kayak udah kita doa aja gitu. Mama aku udah nangis terus ternyata everything works well sih. Dan kalau misalkan gak terjadi kayak itu emang konsekuensi dari akunya. Apa yang saat itu yang papa doakan bareng-bareng? Kan boleh cerita nggak bagian? Dia minta dibukakan jalan sih, lebih semuanya perlancar. Dan papa juga doa bilang kalau emang ini kesalahan nih, emang rencananya kayak bakal fatal ya udah sebagai pelajaran gitu. Tapi kalau Tuhan bisa bukakan yang lain, ya lebih baik. Tapi kita juga nggak nyalahin Tuhan kalau misalkan kayak it's going the other way gitu loh, the wrong way. Karena ya kita udah terima juga. Kita bukan kayak tolong ya jangan sampai gini-gini ntar gini, enggak, kita udah terima semua gitu. Tapi menurut kamu secara pribadi ketika kamu melihat keluarga kamu malah ngajak kamu doa, reaksi kamu the first time apa sih tentang figur papa sama mama ini? Apa yang dia kan suka ngomong firman kayak gini kasih, ya udah dia nggak emosi. Di situ dia bisa nahan emosinya, dia bener mempraktekkan kasih gitu sih. Apa sih mujizat pertolongan Tuhan yang kamu rasain sepanjang hidup kamu yang kayak merasa bahwa wah ini pekerjaannya Tuhan nih? Pernah tuh aku pulang udah malam banget, aku ngantuk, terus aku nyetir sendirian dan tiba-tiba aku ketiduran, terus aku nabrak, kecelakaan sampai guling, ngantuk. Jadi aku dari ini pas di Surabaya, aku dari timur, aku habis kayak bantuin temen ya kerja iseng gitu sampai malam jaga basar, terus pulang malam banget dari timur ke barat kan juga lumayan jauh. Itu wah aku udah ngantuk banget, jadi nyetir udah kayak merem-merem gitu. Terus akhirnya nabrak tuh pohon gede sampai guling gitu. Dan padahal di kiri gue itu juga kayak cuma ini pohon pohon ya ada jarak-jaraknya, terus semak-semak yang langsung ke danau. Nah untungnya nabraknya tuh ke kanan, bukan ke kiri, langsung masuk gitu, langsung nyemplung gitu mah. Dan ternyata tapi aku gak luka sama sekali gitu, gak apa-apa. Dan itu aku panik banget, waduh orang tua aku pasti marah banget. Dan ternyata mereka juga gak marah. Ya senang, karena kamu masih gak kenapa-napa. Yang penting ditanya, kamu yang penting gak kenapa-napa. Kenapa aku bilang itu mujizat Tuhan? Karena itu bisa aja aku belok ke kiri, bisa aja nabrak parah, itu aku juga ngegas kan, kalau orang tidur juga bisa lebih kenceng lagi. Nah ini juga di saat itu bener-bener gak ada mobil lain juga kan bisa aja tabrakan lebih kenceng lagi gitu. Pokoknya jadinya aku selamat dan juga gak kenapa-napa sama sekali gitu. Aku bisa aja kenapa-napa tapi aku gak luka sama sekali, gak kegores satupun. Dan aku langsung mikir, wah berarti aku masih ada tujuan dan Tuhan masih sayang sama aku. Buat kalian semua atau kamu-kamu yang lagi ada masalah sama keluarga, ada konflik apapun itu, tapi gak punya tempat untuk curhat, gak ada temen yang mau dengerin, tenang aja. Kalian bisa hubungin nomor di bawah ini karena ada sahabat 24 yang siap mendoakan kalian. Apa mujizat pertolongan Tuhan sepanjang hidup kamu? Aku dulu punya tumor payudara. Jadi aku kayak iseng gitu kan, waktu itu kalau lagi mandi terus kayak ada jendol, terus kayak aku cek. Pas aku cek, nih ada nih, ternyata kanan kiri. Terus gue kayak kaget banget, nggak expect banget kan. Terus mamaku juga kaget, papaku kaget kan. Terus dari situ ya udah harus operasi dong diangkatnya kan. Terus udah kayak ke pendeta mana, udah doain. Kayak mami kan pendoa banget, mami percaya bakal hilang nih. Terus gue kayak udahlah,
itu kayak menurut aku mukjizat itu buat orang-orang aja gitu kan. Terus akhirnya pas hari H operasi dicek lagi tetap masih ada. Dan habis itu operasi semuanya sukses, terus hilang semua. Terus akhirnya udah dong. Terus papiku kayak aku sempat bilang sama papiku, mukjizat kayak buat orang-orang yang impossible aja. Terus papiku sempat bilang kayak kamu operasi sukses, nggak ada kendala apa-apa itu tuh mukjizat. Ngerti gak sih? Itu kayak mukjizat tuh nggak harus yang air jadi anggur, iya ngerti gak sih? Magic, ya. Everything itu mukjizat. Jadi kayak detect-nya early, kamu masih muda udah tahu gitu kan, kebetulan. Terus kayak akhirnya operasi semua tahu, biarpun ini sih ada mukjizatnya sih, kayak dia waktu itu USG 2 kali kan, kayak jadi nggak banyak jadinya. Secara pribadi, Yesus bagi hidup kalian gitu, dari perjalanan yang kalian disimpulin, why, kenapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita gitu, berdasarkan experience atau pengalaman atau pengetahuan yang kalian tahu. Menurut aku Tuhan Yesus Juru Selamat, yakin Tuhan itu selalu ada dan selalu bantu kita, mau di titik manapun itu pasti ada dan bantu kita dengan tulus. Karena kita anak muda ya, biasa kita pasti ada jatuh dalam dosa dan lain-lain. Tapi yang aku dapet ya kalau baca Alkitab tiap hari itu, Daud, Salomo semuanya pasti ngelakuin dosa. Yang perfect tuh cuman Yesus doang. Dan aku rasa emang Yesus tuh datang buat orang-orang yang berdosa gitu loh. Jadi jangan sampai kita keintimidasi nih. Kita kan biasa anak muda kan, kita suka pasti jatuh kan. Jangan kayak gue malu nih. Justru Yesus tuh selalu manggil kita gitu loh. Kayak selalu ada, justru dia mau nyelamatin orang-orang yang berdosa gitu loh. Kasih perlindungan, damai sejahtera gitu. Itu kita dapat dari Yesus semua sih, itu juru selamat kita. Apa sih ayat firman Tuhan yang nguatin kalian? Kenapa ayat itu berarti buat kamu? Ayatnya itu Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita datang sama Tuhan, datang sama Yesus, walaupun kadang kita tiap hari gitu ya melakukan banyak pelanggaran, tapi dia tetap menerima kita. Menerima apa jalannya. Benar. Karena bukti kasihnya itu sama kita ya, dia mati di kayu salib buat kita. Kayu salib, iya. Yes. Kalau ayat ya, pas buka tuh powerful banget buat aku. Jadi kalau ini Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, nggak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi pasti Tuhan cari ke kita, dia nggak bakal tidur sih buat supaya kita balik. Dia tuh Tuhan yang benar-benar mau menerima kita apa adanya ya. Buat kalian semua atau kamu-kamu yang lagi ada masalah sama keluarga, ada konflik apapun itu, tapi gak punya tempat untuk curhat, gak ada temen yang mau dengerin, tenang aja. Kalian bisa hubungin nomor di bawah ini karena ada sahabat 24 yang siap mendoakan kalian.